Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri kulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Fajr sampai kepada firman Allah fa'aktaru fihal fasad. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang Fir'aun, Fir'auna zil autad, apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun, yang kata Allah zil autad. Zil autad ay zil kuwah. Autad artinya kekuatan. Di anna junudahu, karena tentara-tentara Fir'aun kanu lahu biman jilatin buat tentara-tentara Fir'aun itu sebagai penopang kekuatan. Wal watadu turbatu bihi jibalul khayna. Lalu watad itu pasak untuk menali tali-tali kemah. Patas takiru watas itu sehingga kemahnya itu kokoh dan kuat. Falahu maka Fir'aun itu junudun umamun azimun. Fir'aun mempunyai kelebihan. Fir'aun itu tentaranya yang sangat kuat. Tapi apa yang Allah lakukan kepada kaum Fir'aun? Alladzina tawaw bilat, yang Fir'aun itu tawaw di negerinya. At-tuwyanu mujawazatul had. Tawaw itu maksudnya melampaui batasan. Dengan qauluhu ta'ala, di antaranya yang bermakna ini tawaw itu melampaui batas. Inna lamma tawal ma'u, ketika kami membawa atau menjadikan air itu meluber pada masa Nabi Nuh. Amalnakum, kami bawa kalian biljariyah, mengikuti aliran air yang mengambilkan oleh air yang tohor melampaui. Ailam mazadal ma'u, ketika air itu meluber bertambah, amalnakum biljariyah, kami bawa kalian di atas air itu, mengikuti aliran air. Yakni tiga likas jatina, ketika kalian berada di atas kapal begini. Allati sona'aha Nuhu alaihi salam. Nuhun alaihi salatu wassalam. Kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa makna tawaw fil bilad, maka makna tawaw fil bilad itu zadu an hadihim wa tadu ala ibadillah. Mereka bertambah menambah, tawaw itu menambah batasan mereka, kesombongannya, dan mereka berbuat melampaui kepada berbuat jahat, zalim kepada hamba-hamba Allah dengan membunuh laki-laki dari Bani Israil. Fa'aktaru, maka kaum Fir'aun itu dan tentaranya itu memperbanyak fa'aktaru biha, di negerinya, Mesir. Memperbanyak apa? Al-fasad, kerusakan-kerusakan.
Ai al-fasadul maknawi, dan yang dimaksud di sini adalah kerusakan maknawi. Ini tidak merusak, kemudian ngebom sana sini, menghancurkan bangunan-bangunan. Tapi yang dimaksud di sini kata beliau asyik al-fasadul maknawi. Fasad secara maknawi, bangunannya masih utuh. Wal fasadul maknawi, sementara kerusakan maknawi yang dimulai dari hati mereka, yaitu tawa, yattabi'ul fasadul hissi, itu diikuti oleh kerusakan hissi. Jadi penyebab bencana-bencana di negara ini berasal dari rusaknya hati mereka dulu. Maknawinya rusak, itu akhirnya nanti merusak secara hissi, secara dohir, secara nyata. Dan juga ini sunnatullah, ketentuan Allah yang tidak berubah. Terjadinya berbagai bencana, seperti banjir, kebakaran, dan seterusnya, itu kerusakan fisik disebabkan karena rusaknya hati-hati mereka. Dari itu dalil bahwa al-fasad di sini kerusakan maknawi. Qaulullah tabaraka wa ta'ala, firman Allah, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri amanu, pertama beriman. Ini selalu, ini merupakan dasar ya, fondasi dari ketakwaan. Sesungguhnya apabila sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman, ini orang yang memahami rukun iman sebagai dasar-dasar iman, fondasi iman, asal iman, itu rukun iman yang 6. Dari rukun iman yang 6, yang tertinggi dan terkuat adalah iman kepada Allah. Wattaqau, dan bertakwa, mafatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan bagi mereka barokah. Di tafsir lain, Syekh mengatakan di antara bentuk barokah Allah adalah keamanan suatu negeri. Sehingga seharusnya penguasa negeri itu memprioritaskan pada negerinya ini iman dan takwa. Itu mestinya yang dikuatkan, yang digencarkan, bukan fisik. Ya. Karena walaupun tentaranya sedikit, kecanggihan teknologinya, kecanggihan senjatanya sedikit, ketika negeri itu dirahmati oleh Allah, diberkati aman. Di kata beliau, intinya kepala negara itu yang menjadi prioritas pembangunan adalah pembangunan jiwa. Dikuatkan imannya dan ketakwaannya, maka negeri itu akan menjadi negeri yang barokah. Dan dari bentuk barokahnya aman, perekonomian lancar, bagus. Dan itu nanti akan terjadi pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa, ya. Pada masa Nabi Isa, Allah benar-benar mewujudkan. Kalau sekarang kita saksikan manusia itu berlomba-lomba mengumpulkan harta, menjadi sebuah perpecahan, menjadi sebuah permusuhan, menjadi sebuah pembunuhan. Nanti pada masa Nabi Isa itu sudah tidak ada itu. Tidak ada. Sampai ada manusia itu membawa emas, dibawa keliling untuk mencari orang yang mau menerima sedekah. Itu tidak ada yang menerima. Kondisinya aman, paling tentram. Dan itu perwujudan pelaksanaan dari ini. Nah kalau sekarang di berbagai negeri itu terjadi berbagai keributan, keruwetan karena kosongnya iman dan takwa.
Allah akan bukakan barokah minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, hanya saja kebanyakan penduduk suatu negeri itu kazzabu, tidak mau mempelajari ayat Allah. Paling banter menghatamkan. Sebenarnya berlomba untuk menghatamkan, tapi untuk memahami maknanya, mengimani kandungannya, mengamalkan maknanya, itu yang jarang. Banyak ayat dan hadis yang mencela mereka kalau belajar, kalau tidak, mereka itu tidak bisa disebut ahlul Quran. Karena Rasulullah mengatakan innalillahi ahluna fil ardh, sesungguhnya Allah itu punya ahli-ahli di muka bumi. Wa ahlullah itu siapa? Orang yang mereka itu adalah ahli Quran. Ahli Quran itu siapa? Orang yang perhatian kepada Al-Quran. Jadwalkan baca rutin, bukan hanya baca, tapi dipahami. Akibat karena mereka jauh dari iman dan takwa, penduduk suatu negeri, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka jauh daripada apa? Iman dan takwa. Dari mana iman ini? Dari Al-Quran dan hadis. Nah, sampai Allah mengatakan wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau mereka dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Artinya bahan untuk memperbaiki pribadi maupun penduduk suatu negeri hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang telah menjadikan baiknya umat terdahulu. Bagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, tidak akan baik umat ini sampai mereka kembali kepada apa-apa yang menjadikan umat terdahulu baik. Rasulullah dan para sahabat, kurun terbaik sepanjang zaman. Walihada qala ba'dul ulama, sehingga berkata sebagian ulama di qouli ta'ala wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah kalian perbaiki. Qalu ulama mengatakan la tufsiduha bil ma'asi. Jangan kamu rusak negeri itu dengan maksiat. Sekarang kan maksiat sudah merata. Tidak ada suatu tempat kecuali maksiat bisa masuk. Satu kasus pertama paling dalam pun masuk dan bawa semua pegang HP. Dan itu bencana yang banyak menimpa muslimin mukminin yang bisa merontokkan, melemahkan imannya melalui dua jalur berusaha, yaitu pendengaran dan penglihatan. Wa ala hadza fayakunu, dari itu maka firman Allah fa'akaru bihal fasad, maka kaum Fir'aun dan kaumnya dan tentaranya memperbanyak di negerinya itu kerusakan. Ai al-fasadul maknawi. Yang dimaksudkan itu adalah kerusakan maknawi. Bukan apa? Hissi. Lakinnal fasadul maknawi, padahal kerusakan maknawi yattabi'ul fasadul hissi. Itu merusak atau disertai, diikuti, disusul oleh kerusakan negerinya. Mungkin bencana-bencana, gempa, tsunami. Nah, nanti ada hadis sahih bahwa air laut itu setiap hari minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan penduduk ini. Artinya air saja itu sudah, bahasa kitanya itu enggak telaten, ya, gemes melihat Bani Adam, manusia yang sudah diberi berbagai karunia kenikmatan, malah apa? Disalahgunakan. Tidak disyukuri.
Tapi dia apa? Dikufuri. Mensyukuri nikmat tidak mudah, yaitu menggunakan nikmat Allah pada perkara yang Allah cintai. Wa kana fiha wa kana fima sabaqa. Dahulu orang-orang terdahulu minal umat-umat terdahulu, annallaha ta'ala yudammiru haula'il mukadzibin. Orang-orang terdahulu sudah banyak dipisahkan di dalam Al-Quran, kaum Thamud, kaum Ad, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka secara kolosal, tidak disisakan. Ya. Al-mukadzibina haula'il mukadzibin, karena ini sebab mereka tidak mau beriman, tidak mau bertakwa pada Rasul. An akhirihim, sampai kepada yang terakhir, tidak disisakan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh, ya, tinggal orang-orang yang beriman saja. Sampai anaknya pun itu dibinasakan karena tidak masuk ke golongan orang beriman. Kaum Nabi Lut, istrinya pun ikut binasa karena tidak masuk ke orang beriman dan bertakwa. Bapaknya Nabi Ibrahim dan lakinna hadhil ummata, hanya saja umat ini, umat Islam, ya, beda dengan umat-umat terdahulu. Rafa'allahu anha hadzan nau' minal uqubah. Hukuman Allah secara kolosal menyeluruh itu diangkat. Diangkat hukuman menyeluruh. Wa ja'ala uqubataha an yakuna ba'sahum. Karena Allah dibatasi hukuman itu hanya menimpa para pelaku kemaksiatan yang sebenarnya lokal. Sehingga akan terjadi apa? Yudammiru ba'duhum ba'da. Allah jadikan mereka saling menghancurkan dengan yang lainnya. Allah hancurkan mereka satu dengan lainnya. Coba kita lihat ya, fatwa para ulama dari Syekh Al-Albani tahun 2000. Saya ingat tahun 2000, beliau memfatwakan, dan seluruh ulama-ulama Ahlussunnah dan seterusnya menasihati orang-orang Palestina ketika mereka selalu bikin ulah, memancing orang-orang kafir tanpa perhitungan kekuatan, hanya bermodalkan semangat. Maka orang jahil, orang bodoh yang bersemangat itu merusak. Apa kata para ulama? Jauhi. Tapi mereka tinggalkan sunnah Nabi. Mereka tinggalkan sunnah Nabi, itu artinya kemaksiatan mereka itu tadi tidak beriman dan tidak bertakwa. Sehingga oleh Allah SWT mereka dihukum. Kata Syekh Al-Albani, kalau mereka ingin aman, Syekh Al-Albani juga mengatakan kalau mereka ingin selesai, kembali pada sunnah. Kembali pada ajaran Rasul, pasti Allah akan menolongmu. Al-Jazair, Irak, dan seterusnya. Itu rata-rata mereka memang didahului oleh meninggalkan sunnah Nabi. Jadi zaman sekarang oleh Allah SWT hukumannya seperti ini. Barang siapa menjauh dari sunnah, dari iman dan takwa, tidak dianjurkan secara keseluruhan, berarti akan Allah hancurkan di antara mereka satu dengan lainnya saling membunuh. Wa ala hadza fama hasala minal muslimin. Dari kaidah ini maka apa yang terjadi pada muslimin? Min ibtidali ba'dihim ba'da. Muslimin satu dengan lainnya saling membunuh. Wa min tadmiri ba'dihim ba'da innama huwa bisababil ma'asi wal dzunub.
Kenapa mereka sesama muslimin saling membunuh? Ya, saling berperang. Kata beliau, innama huwa bisababil ma'asi wa dzunub. Sebabnya karena ini maksiat dan dosa-dosa. Kalau ingin aman dunia, tinggalkan maksiat dan dosa. Bisallitullahu ba'dun ala ba'din, Allah kuasakan satu dengan lainnya. Allah kuasakan satu dengan yang lainnya. Wa yakunu hadza uqubatan minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hukuman dari Allah. Walaupun terjadi bencana misalnya itu kolosal. Apa bukan kolosal? Lokal. Seperti kemarin Sulawesi Utara. Lokal. Tidak kemudian seluruh Indonesia dibinasakan oleh Allah. Padahal maksiat itu merata ya, di seluruh Indonesia. Fasadda alaihim rabbuka sawta azab. Karena Fir'aun telah berbuat banyak kerusakan di negerinya, di Mesir. Fasadda. Sabba itu artinya dituang, ditumpahkan. Alaihim kepada Fir'aun dan tentaranya. Siapa yang menumpahkan? Rabbuka. Ditumpahi apa? Sawta azab. Saut itu kecut. Azab siksa. As-sabba ma'rufun. Sabba itu sudah dikenal, maknanya sabba. Anahu yakunu min fawq. Namanya sabba itu dari atas. Jadi dituang ya. Terus juga kata ada hadis, para sahabat itu berbincang-bincang tentang kefakiran. Mereka merasa khawatir tentang ditimpa kefakiran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Mending tidak terlalu bahaya. Jadi yang sangat bahaya, wallahi la saddallahu alaihim ad-dunya sabba. Kata-kata sabba. Wallahi demi Allah, Allah pasti akan mencurahkan, menumpahkan, melimpahkan pada kalian dunia ini. Kita lanjutkan, sekarang banyak manusia sudah bergelimang dunia sampai mereka lalai dari akhirat. Dan tidak ada di antara kalian kecuali akan binasa karena bersenang-senang dengan dunia, melupakan akhirat. Di ayat hadis itu menggunakan kata-kata sabba. Wal azab alladhi ataha ula min fawqin min indillah. Azab itu dari atas datangnya. Dan itu artinya dari Allah. Azab dari Allah. Sautu azab, pecut azab. Ya. As-saut huwa al-asar. Saut itu maknanya asal. Asal kalau dilihatannya tongkat. Alladhi yadribu bihi. Tongkat yang dipakai untuk memukul. Saut kalau di kamus diartikan pecut atau cambuk. Cambuk untuk memukul atau tongkat untuk memukul itu saut. Ada hadis rahimallahu rajula dilihat di Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bawakan hadis rahimallahu rajula, Allah merahmati seorang laki-laki yu'alliqus sauta yang menggantungkan pecut liyu'adiba ahdahu untuk mendidik keluarganya, istri dan anak. Pakai saut. Wa ma'lumun anna darba bil asra nau'un adab. Dan sudah maklum bahwa memukul dengan tongkat atau cambuk itu termasuk azab.
Lakin hal hadha sautu alladhi sabbahu Allah Ta'ala ala Ad wa Thamud wa Fir'aun hal huwa al-asa al-ma'ruf alladhi na'rifu. Tapi saut di sini cambuk yang Allah pukulkan kepada kaum Ad, kepada kaum Thamud, kepada kaum Fir'aun. Apakah itu tongkat yang telah kita kenal? Cambuk yang kita kenal. Ya. Anahu asal ada di ahlakahum, atau itu tongkat azab secara maknawi, tongkat secara maknawi, atau cambuk secara maknawi yang membinasakan mereka. Al-jawabu yang kedua asal. Yang kedua, apa itu asal adab? Asal adab itu cambuk adab. Ada cambuknya, tapi itu berupa apa? Adab. Walaupun itu berupa apa? Kebakaran, kebanjiran, gempa. Ahlakahum wa abadahum, yang membinasakan dan menghancurkan mereka. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala lana fima sabaqa minal umami ibratun. Kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kami semua apa yang Allah kisahkan dari umat-umat terdahulu itu ibrah, pelajaran. Dan ini maksud tujuan Allah menceritakan ini kaum siapa? Kaum Ad. Allah kisahkan kaum Thamud. Allah kisahkan kaum Fir'aun. Untuk apa? Diambil pelajarannya. Jangan begitu. Karena kaum Ad dan kaum Thamud mereka angkuh, sombong, menolak kebenaran karena dibuka oleh Allah pintu-pintu dunia, kemegahan rumahnya. Dan banyak muslimin yang sudah terkena penyakitnya Romaut, kaum Thamud, kaum Ad. Kalau Fir'aun sombongnya karena apa? Tentaranya yang banyak. Nata'idu biha, atau nata'idu biha, kata beliau, kita harus mengambil nasihat. Nasihat dari ini ayat-ayat. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Dari kata wa'adha, nasihat. Kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari apa? Kisah-kisah Allah Azza wa Jalla tentang kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun. Dan ini yang dimaksud tadi bahwa ketika seorang membaca ayat itu harus ada nasihat yang diperoleh sebagai bentuk bertambahnya iman dan bertambahnya ketakwaan. Karena derajat manusia dengan iman dan takwanya. Wa nantafi'u biha, dan mengambil manfaat, bukan hanya baca, bukan hanya enak-enakan bacanya, tapi tidak mengerti maknanya. Wa qaunu ta'iina lillah, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, ghairu tawin, mereka itu bukan orang yang togo, tidak seperti kaum Ad, tidak seperti kaum Tsamud, dan tidak seperti kaum Fir'aun, tidak seperti Fir'aun dan kaumnya. Mereka itu tawau fil ard, alladzina tawau fil ard. Asabba alaihim rabbuka sawta azab, sehingga Allah dicambuk dengan cambuk azab dari mana. Jadi cambuknya bukan seperti yang kita tahu. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, atau atas segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu labil mirsad. Mirsad itu selalu mengawasi. Tidak ada yang terluput dari pengawasan Allah. Dan nanti Allah itu maha raqib. Apa raqib?
Kalau qari ya dekat ya. Kalau raqib maha mengawasi. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu sami, maha mendengar. Nah, di sini maha mengawasi sama dengan raqib. Ya, dari 5 nama Allah tadi harus menjadi sifat bagi setiap mukmin, yaitu sifat muraqabah. Lalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, karena tadi Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha tahu. Yang sekecil apapun yang ada pada diri kita, bahkan baru berupa betikan jiwa, belum terucap, itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah tahu sebelum Allah ciptakan, min qabli an nabra'aha. Aulikul liman yatawajjahu ilaihi hitab. Kitab di sini yang dimaksudkan sesungguhnya Rabbmu itu mengawasi. Rabbmu di sini, kamu di sini yang dimaksudkan adalah Nabi. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad lebih mirsad, maha mengawasi. Itu mana pertama. Mana kedua, aulikul liman yatawajjahu ilaihi hitab. Bisa juga bermakna ayat ini ditujukan pada setiap orang. Yubayyinullahu azza wa jalla. Allah terangkan pada setiap orang, bukan hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu bil mirsad, bahwa Allah itu maha mengawasi. Likulli man tagha wa tada wa takabbara. Bagi setiap orang yang melampaui batas. Wa tada, berbuat jahat pada yang lain. Wa takabbur dan takabur. Apa? Sombong. Fa'innahu lahu bil mirsad. Maka bagi orang yang sifatnya seperti tadi itu, Allah itu maha mengetahui, maha mengawasi. Maksudnya apa maha mengawasi? Ya Allah mengancam bahwa setiap perbuatan dosa, perbuatan jelek itu ada buahnya. Al-jaza min jinsil amal. Saufa yu'aqibuhu wa yu'akhiruhu. Allah pasti akan membalasnya, menyiksa, menghukum. Setiap dosa, setiap maksiat ada hak siksa, ada hak hukuman. Maka kalau Allah menghendaki seseorang itu baik di akhirat, maka siksanya itu oleh Allah disegerakan di dunia. Maka musibah-musibah yang menimpa setiap mukmin itu pembersihan. Sebagai apa? Bentuk rahmah dari Allah, kasihan dari Allah. Wahadzal makna lahu nadhairu. Makna seperti ini, ya, makna seperti ini bahwa Allah itu mengawasi perbuatan jelek-jelek mereka dan Allah pasti akan membalas dan menghukumnya banyak, kata beliau. Di Quran, di dalam Al-Quran itu. Minha qauluhu ta'ala, minha qauluhu tabaraka wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah, afalam yasiru fil ardi. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi? Yasiru fil ardi. Kalau sekarang kita bisa dari rumah, nggak perlu menyiapkan kendaraan. Kita bisa melihat apa yang terjadi di penjuru bumi. Ya, yang keliling itu apa? Pemancarnya itu, planetnya, apa? Sinyalnya. Dan pemancarnya itu yang keliling memantau kondisi alam. Tapi di sini ada Allah disuruh lihat. Dan ini celaan bagi orang yang tidak mau melihat. Maksudnya melihat, mengambil pelajaran. Bayang tuh, apakah mereka tidak mau berkeliling di muka bumi? Bayang dulu, kemudian mereka melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Apa akibat, apa hukuman orang-orang sebelum mereka? Dammarallahu alaihi, maka Allah binasakan mereka.
walil kafirina amsalha orang-orang kafir seperti itu. Sebabnya karena tadi ketika ayat ini diangkat untuk menjelaskan sifat Fir'aun yang tagha ini. Wa kaqauli Syuaib di qaumihi, juga perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Wa ya qaum, wahai kaum, wa ya qaumi, ya. Jadi dia di mushafnya ya. Karena di sini ada ya yang dibuang, wahai kaumku. La yajrimannakum shiqaqi, jangan kalian tertipu atau menipu kalian pertentanganku, an yusibakum mithla ma asaba qauman Nuh. Janganlah pertentangan kalian kepadaku menjadikan kalian ditimpa mithla ma asaba qauman Nuh, seperti musibah, seperti bencana yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Au kaum Hud atau kaumnya Nabi Hud, au kaum Saleh atau kaumnya Nabi Saleh yang bunuh untanya itu. Rumah kaum Lut dan juga kaumnya Nabi Lut, minkum biba'id, yang kaum dari masa Nabi Syuaib ke kaum Lut itu tidak jauh, kata Allah. Rumah kaum Lutin minkum biba'id, padahal kaum Nabi Lut baru saja dibinasakan. Fasunnatullah subhanahu wa ta'ala wahidatun. Maka ketentuan Allah itu satu. Karena siapa berbuat baik, satu kebaikan, itu akan menelurkan, akan bercabang. Karena setiap kebaikan, satu kebaikan punya saudara-saudara. Akan berada kepada kebaikan lainnya, kebaikan lainnya, kebaikan lainnya. Di antara kaum ulama ada yang mengatakan punya anak-anak, punya cucu-cucu. Demikian juga kemaksiatan itu punya saudara-saudara. Sekali orang itu berani melakukan kemaksiatan, dia akan penasaran. Kalau di zaman sekarang, begitu lihat ada yang mencocoki nafsunya ketika buka HP, dia tidak berhenti di situ, itu habis, mesti penasaran, ingin lainnya, sampai habis waktunya, dalam kondisi dia lalai. Kata beliau, maka ketentuan Allah itu satu. Ilmu kadzibina li rusulihim, bagi para pendusta, para rasul. Al-mustakbirin, orang-orang yang sombong. An ibadatihi, dari beribadah kepada Allah. Wa huwa lahum bil mirsad, yaitu Allah mengawasi. Sebentar lagi akan disiksa. Wa hadhil ayatu, maka ayat ini inna rabbaka labil mirsad, ya. Ayat berapa? 14. Sudah apa? Al-Fatihah, insyaallah kita lihat. Baiknya dari beliau, kita sudah melalui ayatnya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu labil mirsad, mengawasi, maksudnya akan segera disusul oleh azab kalau kita tidak segera bertobat. Maka Rasulullah mengajarkan kita banyak bertobat. Astagfirullah. Dan sholat kita itu banyak kurang, tidak ditutup dengan astagfirullah. Ayat 14. Jadi ini ayat 14. Kata Rasulullah. Al-Imam Qayyim mengatakan kalau baca satu ayat tidak menambah iman, tidak mengambil pelajaran, tidak memberi faedah, itu membawa kerugian pada pembacanya. Diriwayatkan dua hadis. Nah, Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi dasar kebaikanmu atau bisa menjadi bumerang bagimu. Wahadil ayatu, maka ayat ini
Tufidu tahdid. Ayat ini mengandung tahdid. Mengandung tahdid itu ancaman atau peringatan. Wal wa'id dan ancaman. Liman hawala aw liman istakbara an ibadatillah. Bagi orang yang berpaling atau sombong dari beribadah kepada Allah. Dan memang Allah menciptakan diri kita, menciptakan manusia itu untuk beribadah. Ketika itu tidak dijalani, maka orang itu menyalahi maksud dan tujuan diciptakannya. Au kadzdzaba khabarahu, atau orang yang meninggalkan atau tidak percaya kepada apa yang Allah beritahu. Dan ayat 14 sampai ayat 14 itu menambah apa? Kita mengambil kaitan dengan ilmu kita dan mendasari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Di ayat 16 ayat 15 Allah akan tingkatkan ujian Allah sifat manusia secara umum ketika diberi kenikmatan pada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala